Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang ke-6. Silakan anak-anak buka buku LKS tema 4 halaman 22 sampai dengan halaman 24. Dan buku paket tema 4 halaman 43 sampai dengan halaman 48. Anak-anak, sekarang kita belajar materi memahami isi teks tentang menjaga kesehatan rumah. Berikut ini pekarangan rumah yang bersih adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekarangan rumah merupakan taman bagi keluarga. Kemudian yang kedua, pekarangan rumah adalah tempat bermain bersama kakak dan adik. Kemudian yang ketiga, pekarangan rumah adalah tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Dan yang keempat, tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Nah, keempat ini adalah fungsi dari pekarangan rumah ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita membahas materi tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Yang pertama, halaman rumah harus sering disapu. Kenapa sering disapu? Supaya daun-daun yang jatuh ke halaman dibersihkan, supaya halaman menjadi bersih. Kemudian sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya, supaya sampah-sampah yang ada di halaman rumah menjadi bersih ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, membersihkan air selokan agar air mengalir dengan lancar. Nah, supaya air selokan yang ada di halaman rumah kita atau di depan halaman rumah kita misalnya, ataupun di samping halaman rumah kita tidak tergenang airnya, jadi harus dibersihkan. Kemudian yang keempat, membersihkan rumput yang mengganggu tanaman. Nah, kalau ada rumput-rumput liar yang ada di tanaman, kita harus mencabutnya supaya tanaman kita menjadi bersih. Anak-anak, berikut ini kita akan bahas materi tentang persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Manfaat persatuan keluarga sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan di rumah cepat selesai. Kemudian, yang kedua, tugas rumah yang dikerjakan bersama terasa lebih ringan. Kemudian, yang ketiga, hidup dalam keluarga menjadi damai dan rukun. Kemudian yang keempat, tercipta keharmonisan dalam keluarga. Nah, anak-anak, banyak sekali ya manfaat kalau di dalam keluarga kita ada persatuan dan kesatuan. Nah, kita harus menjaga persatuan di dalam keluarga kita, dan kita harus bekerja sama di dalam keluarga kita. Berikut ini kita akan bahas materi tentang akibat tidak adanya persatuan dalam keluarga sebagai berikut. Yang pertama,
pekerjaan rumah tidak kunjung selesai karena dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini akibatnya jika tidak ada persatuan di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, terjadi perselisihan antara anggota keluarga. Saling egois, saling membenci satu sama lain, ya anak-anak, kalau tidak ada persatuan di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, keluarga menjadi tidak rukun. Nah, di dalam keluarga tidak ada kerukunan, tidak ada persatuan. Kemudian yang keempat, suasana tidak menyenangkan. Tidak enak ya anak-anak di rumah kalau suasana di dalam keluarga tidak menyenangkan. Nah, maka dari itu kita harus tetap menjaga kerukunan atau menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga kita, dan kita harus saling menghargai antara satu dan yang lainnya di dalam keluarga kita. Anak-anak, berikut ini kita akan membahas materi tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Ada berbagai benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki bentuk yang beragam. Misalnya bentuk konblok di halaman rumah. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar konblok. Konblok memiliki permukaan berupa bangun datar. Bangun datar itu merupakan bangun segi 6. Nah, ini anak-anak bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisinya ada 6. Kemudian sudutnya juga 6. Ini sudutnya ya anak-anak. Ini sudutnya. Kemudian titik sudutnya juga ada 6. Ini titik sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak perhatikan di buku paket tema 4 halaman 48. Perintahnya, hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut ini. Contoh soal nomor 1, bangun datar persegi 5, banyak sisinya sama dengan 5. Kita hitung ya anak-anak banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyak sudutnya juga 5. Dan banyak titik sudutnya juga ada 5. Kemudian contoh soal yang kedua. Bangun datar segi 5. Banyak sisinya sama dengan 5, kemudian banyak sudut sama dengan 5 juga, dan banyak titik sudutnya sama dengan 5. Kemudian contoh soal yang nomor 3. Bangun datar segi 5. Banyak sisinya ada 5, kemudian banyak sudutnya ada 5, dan banyak titik sudutnya ada 5. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak perhatikan contoh soal yang nomor 4. Nah, di sini gambarnya adalah persegi panjang tapi tak beraturan ya anak-anak. Kemudian banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, kemudian banyak titik sudutnya ada 4. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang nomor 5. Banyak sisinya ada 12. Sekarang kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak sisinya ada 12, kemudian banyak sudutnya juga 12, dan banyak titik sudutnya 12. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak perhatikan di buku LKS tema 4 halaman 24. Perintahnya, ayo tentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut ini dengan tepat. Yang pertama, bangun datar segi 5. Kita hitung sisinya ya anak-anak. 1, 2, 3,
4, 5. Sisinya ada 5, kemudian sudutnya juga ada 5 dan titik sudutnya juga ada 5. Silakan anak-anak tulis di buku LKS anak-anak masing-masing ya anak-anak. Kemudian contoh soal yang nomor 2. Bangun datar persegi. Sisinya ada 4, kemudian sudutnya juga ada 4 dan titik sudutnya juga ada 4. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Nama bangun datar soal yang nomor 3 ini adalah persegi 7 ya anak-anak. Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya ada 7, kemudian sudutnya juga ada 7 dan titik sudutnya juga ada 7. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 4. Nama bangun datarnya adalah segi 8. Kemudian sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisinya ada 8, kemudian sudutnya juga ada 8 dan titik sudutnya juga ada 8 ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 5. Nama bangun datarnya adalah segi 6. Kita hitung sisinya ya anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, kemudian sudutnya juga ada 6 dan titik sudutnya juga ada 6. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.